Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami muliakan Bapak-bapak jamaah salat duhur di Polsek Aras Polres Magetan. Syukur alhamdulillah kita semuanya tanpa izin dari Allah, tanpa pertolongan oleh Allah, kita tidak bisa apa-apa. Bahkan mengedipkan mata tidak bisa apa-apa. Karena Allah ciptaan manusia yang menggunakan manusia ini biidznillah, izinnya Allah. Oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman, la in syarkatum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Orang yang bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya itu akan ditambah. Artinya apa? Nikmat yang sudah kita rasakan, nikmat yang sudah kita nikmati, kalau kita bersyukur kepada Allah akan ditambah kenikmatannya. Tetapi bila mana kita sudah diberi nikmat oleh Allah tidak bersyukur, apa kata Allah? Inna adzabil syadid, siksa Allah sangat pedih sekali. Di sini diterangkan bahwa orang yang bersyukur apapun yang telah diberi oleh Allah, apakah sakit, apakah kesedihan, apakah dia itu selalu kekurangan, apakah dia itu selalu dengan kesakitan, tetapi kalau dia itu mau bersyukur kepada Allah atas segala guna untuk ibadah, Allah akan memberikan kenikmatan. Tapi ketika itu diberi oleh Allah kenikmatan, dia tidak bersyukur. Apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid. Azab Allah itu akan pedih. Bayangkan, orang sudah dikasih nikmat oleh Allah, tetapi tidak mau bersyukur, tidak akan bisa merasakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Tetapi sebaliknya, kalau manusia itu diberi kenikmatan, apakah itu sakit, apakah itu kekurangan ekonominya, kesehatannya, apakah kekurangan di dalamnya, tapi orang itu mau bersyukur, syukur dalam artian segala nikmat ini digunakan untuk ibadah, itu akan diberikan tambahan kenikmatan. Ini apa? Hal yang dirasa kurang enak, hal yang dirasa pahit, kalau kita bersyukur kepada Allah, itu akan menjadikan tambahan kenikmatan. Bapak-bapak yang dihormati, mari saya pun berupaya apapun yang terjadi dalam diri saya berusaha untuk bersyukur. Memang tidak mudah apa yang kita ucapkan syukur, tetapi syukur ini harus dengan rasa hati yang tulus, dengan perasaan, dengan kekuatan, digunakan untuk ibadah. Jadi hakikat orang bersyukur itu segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah digunakan untuk ibadah. Itu hakikat yang bersyukur. Nah, kalau kita bisa seperti itu, janji Allah akan ditambah kenikmatannya. Itu kunci hidup manusia itu bersyukur. Kalau sudah bersyukur akan selesai persoalan apapun yang terjadi, biarpun kita tuh megap mau meninggal dunia, wis gak jelas, biarpun kita sekarat, ajal menjemput, tetapi kalau bersyukur tentunya semuanya itu suatu kenikmatan. Kalau orang-orang dalam bahasa orang sufi atau tasawuf itu tidak ada yang dikatakan ini sakit, ini sehat, ini nikmat, ini bala. Kata orang sufi itu semuanya pemberian Allah itu nikmat. Kenapa? Yang bisa merubah nikmat dan tidak itu diri kita. Biarpun itu nikmat, tapi kalau diri kita itu menganggap itu bala, ya bala. Sebaliknya, kalau ini suatu bala katakanlah, tapi kalau diri kita menyikapi berhusnudzon kepada Allah,
baik sangka, nikmat, ya ini akan menjadikan nikmat. Semuanya itu akan berpulang kepada diri kita sendiri. Biarpun sakit, tapi kalau orang itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah, panjenengan paringi sakit, mugi-mugi sakit ini menjadikan suatu tohur, penyuci dosa, nggak usah maca istighfar. Dengan sakit pun kalau kita tulus ikhlas itu menjadikan suatu tohur, penyuci dosa. Nah, seperti itu. Kembali kepada diri kita. Mari kita berusaha, berupaya, ya, apa yang telah diberikan oleh Allah kita syukuri, dan mudah-mudahan akan ditambah nikmat dari Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan di bulan Ramadan. Mari kita selalu banyak-banyak bersyukur, jangan mengeluh, jangan suudzon terhadap prasangka Allah. Mari kita husnudzon, berbaik sangka pada Allah. Allah sudah berjanji di dalam hadits qudsi, anna indatoni abadi, prasangkaku Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau prasangka hambanya baik, prasangka Allah pun juga baik. Kalau prasangka hambanya buruk terhadap Allah, Allah pun akan buruk terhadap prasangkanya hambanya. Oleh karena itu, apapun yang telah diberikan oleh Allah, kita berusaha, kita syukuri. Kalau kita syukuri, akan ditambah nikmatnya. Syukur dalam artian hakikatnya semua yang telah diberi oleh Allah kenikmatan kita gunakan untuk ibadah, untuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan ketaatan kepada Allah sampai akhir hayat. Karena hidup ini tidak sementara, bentar lagi kita akan meninggal dunia. Kematian itulah akhir kehidupan. Mati akhir kehidupan, dan alam kubur itu awal dari alam akhirat yang selama-lamanya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa di bulan Ramadan ini bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dengan tulus ikhlas dan diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita sewaktu kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Begitu bahagianya, begitu menyenangkannya, begitu gembiranya orang itu meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Saya itu mungkin Bapak-bapak sudah melihat ya, ada YouTube itu dari Jogja itu lah, Pak Ustadz siapa itu, subhanallah, dia mengatakan mati itu senang, tidak menakutkan. Subhanallah, gembira dia itu akan sakaratul maut, gembira, senang, menggembirakan meninggalnya, senang gitu. Akhirnya tidak lama dia meninggal dunia karena amal-amal ibadahnya itu luar biasa. Jadi bahwa orang meninggal dunia itu bisa dikatakan menakutkan, bisa dikatakan menggembirakan. Kalau kita amal-amal ibadah kita baik di dunia, senang, mati itu senang, menggembirakan, ya, dengan tersenyum. Karena apa? Dan cepat nikmati amal-amal ibadah. Sholatnya nanti dan cepat dinikmati di alam akhirat, dikirim dan cekep dinikmati di alam akhirat, dan cepat bertok, itu istilahnya bertok jalannya. Nah, itu menggembirakan. Tetapi orang yang kurang baik perilakunya di dunia, kurang baik hatinya, mati itu sangat menakutkan. Makanya kita harus berusaha, berupaya supaya nanti kita mati itu senang, gembira, tersenyum, senyum, ya Allah, dilihatkan surga-surga, bidadari-bidadari. Sebelum meninggal terus dilihatkan orang tuh, dilihatkan, subhanallah, begitu. Dan cepat-cepat kata Rasulullah, orang tuh kalau amal ibadah bagus, yang cepat segerakan ke alam kubur. Tapi ketika amal jelek, bingung mau kemana, mau terburet, jerit-jerit, ketakutan yang akan dihadapi. Bapak-bapak, di bulan Ramadan kita kesempatan luar biasa, amal-amal ibadah dilihatkan oleh Allah. Iman nanti kalau kita tidak beramal soleh. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan baik, dengan tulus ikhlas. Kita tingkatkan amal-amal ibadah kita supaya menjadi orang yang muttaqin, la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa
Allah SWT sampai akhir hayat. Mudah-mudahan di akhir hayat kita ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang menyenangkan kematian kita, yang menggembirakan kematian kita, yang tersenyum-senyum kematian kita, karena akan menikmati kenikmatan di alam kubur, kenikmatan di alam barzah, kenikmatan di syirat, kenikmatan di padang mahsyar, kenikmatan di mizan, dan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa anna ya karim. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta inni kuntu dzalimin. Lana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi alaihi wa sallim.